Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harita Agung Pratama dari D4SKL3C ingin menjelaskan tentang monitoring sistem tenaga listrik dengan menggunakan SCADA dan RTU. Ini ilustrasi sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik merupakan tempat unit pembangkit listrik yang mentransmisikan tegangan tinggi 160 kV ke gardu induk, kemudian dicabangkan ke gardu induk distribusi melalui saluran tegangan menengah 20 kV. Kemudian dari gardu distribusi tegangan rendah disalurkan ke pelanggan yang bertegangan 220 volt. Kemudian sistem tenaga listrik ini dikontrol oleh control center. Sistem pengontrolan jaringan. SCADA merupakan sebuah sistem yang terdiri dari subsistem komputer untuk melakukan pengawasan supervisory dan pengendalian atau kontrol terhadap subsistem proses dengan melakukan pengumpulan data atau data acquisition melalui infrastruktur komunikasi data. Sistem SCADA memonitor dan mengontrol semua proses tersebut dengan mengumpulkan data melalui sensor pada fasilitas atau stasiun jarak jauh dan kemudian mengirimnya ke sistem komputer sentral yang akan mengatur operasi proses dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan. Ada beberapa manfaat diterapkannya sistem SCADA dalam suatu proses, antara lain mengakses nilai pengukuran dari proses-proses penting baik yang sedang berjalan ataupun yang telah lewat, mendeteksi dan memperbaiki masalah secepat mungkin atau lebih cepat dalam melakukan analisa gangguan, melihat tren yang telah lalu, menemukan dan membatasi proses yang tersendat dan inefisiensi, atau sebagai sistem pendukung dalam sistem pengambilan keputusan. Kemudian ada mengurangi jumlah operator. Komponen utama sistem SCADA. Sistem SCADA terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem komputer, subsistem komunikasi, dan subsistem proses. Bagian utama sistem SCADA. Berikut ini komponen-komponen SCADA transmisi dan distribusi. Yang pertama ada antarmuka manusia-mesin atau Human Machine Interface atau HMI. HMI yang dipakai pada sistem SCADA adalah aplikasi Sigfox yang berjalan pada sistem operasi Linux CentOS. Aplikasi ini hanya ditanam pada server. Adapun untuk menampilkan pada sisi klien digunakan aplikasi Telnet. Yang kedua ada unit terminal jarak jauh atau RTU. RTU yang dipakai memakai PLC Modicon Quantum sebagai CPU, PTK sebagai protokol komunikasi dengan server, digital input-output untuk menerima input atau memberikan perintah ke field, NOE sebagai input atau output scanning, dan EGX atau ETG sebagai konverter serial RS-232 ke TCP. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur dan protokol komunikasi. Jaringan komunikasi fiber optik menjadi pilihan untuk komunikasi jarak jauh, sedangkan komunikasi jarak dekat digunakan infrastruktur kabel atau wire, baik kabel serial ataupun UTP. Adapun topologi jaringan yang dipakai adalah topologi bus pada level IED dan topologi ring pada level RTU, serta client server. Protokol RTU Protokol komunikasi Modbus dipakai untuk komunikasi IED RTU IEC 608705104. Digunakan untuk komunikasi RTU server dan protokol TCP atau IP digunakan untuk komunikasi klien server. Kemudian yang keempat, supervisory komputer atau server. Ada 4 buah server yang dipakai. 1 master server, 1 slave server untuk membackup master server apabila terjadi kegagalan. Master dan slave server ini berfungsi untuk mengolah data dan menampilkan data tersebut dalam bentuk gambar. 1 RC server yang berfungsi untuk menyimpan histori dan 1 sim server yang biasa digunakan untuk simulasi. Yang kelima adalah sensor dan relay control. Sensor yang dipakai adalah CT atau
current transformer ataupun PT atau potential transformer. Sedangkan transducer dan relay kontrol yang dipakai adalah SPAM, atau overcurrent overvoltage differential. Arsitektur sistem SCADA. Berikut ini bagian-bagian arsitektur sistem SCADA. Yang pertama ada server, TMS, RC dan CIMO, kemudian ada sistem GPS, operator workstation, engineering workstation, RTU, printer logger, firewall, dan printer laser untuk membuat laporan. Intelligent Electronic Device atau IED. Intelligent Electronic Device adalah peralatan elektronik berbasis mikroprosesor yang memiliki fungsi tertentu untuk melakukan telekontrol, telemetering, telesignal, proteksi, dan meter energi. Menggunakan Intelligent Electronic Device (IED) berjenis SPAM. Ada 3 jenis SPAM yang digunakan, yaitu yang pertama SPAM S20, SPAM S40, dan SPAM T87. Remote Terminal Unit atau RTU. Jaringan RTU adalah jaringan komunikasi yang digunakan antar RTU dan Field Device atau IED yang tersebar di beberapa substation tersebut. Remote Terminal RTU berfungsi untuk mengumpulkan data status dan pengukuran peralatan tenaga listrik. Kemudian mengirimkan data dan pengukuran tersebut ke master station setelah diminta oleh master. Di samping itu, RTU berfungsi melaksanakan perintah dari master station atau remote control. RTU terpasang pada setiap gardu induk atau pusat pembangkit yang masuk dalam sistem jaringan tenaga listrik. Remote Terminal Unit atau RTU terdiri dari yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, kemudian ada memory, kemudian ada modul input-output, lalu ada modul power supply, kemudian ada telemetering PM yang datang dari CTVT melalui transducer disambung langsung ke modul analog input. Kemudian ada telesinyal atau TS yang datang dari peralatan GI, PMT, PMSS, TS, Bravo, dan lain-lain. Disambung langsung ke modul digital input. Kemudian ada telekontrol digital atau TC yang dikeluarkan dari modul analog output disambung ke peralatan pembangkit atau gardu induk atau PMT, PMS, ES, dan lain-lain, yang dilengkapi dengan motor penggerak untuk dikontrol dari pusat pengatur. Kemudian ada telekontrol analog atau TC yang dikeluarkan dari modul analog output disambung ke unit pembangkit yang bisa diatur pembebanannya. Kesimpulan dari presentasi ini yang pertama adalah dalam mengendalikan sistem tenaga listrik harus diusahakan agar sistem selalu dalam keadaan normal, sehingga aspek pengoperasian sistem tenaga listrik yang meliputi keandalan, kualitas, dan ekonomi dapat dicapai dan memperoleh hasil yang maksimal. Sistem SCADA merupakan bagian yang sangat penting dan berguna untuk memudahkan semua proses produksi serta meningkatkan efisiensi kerja. Sistem SCADA mempunyai fungsi utama sebagai telecontrolling, telesignaling, dan telemetering. Perangkat yang digunakan sistem SCADA terdiri dari master station atau MS, remote terminal unit RTU, dan saluran komunikasi antara master station dan RTU. Remote Terminal Unit atau RTU berfungsi untuk mengumpulkan data status dan pengukuran peralatan tenaga listrik, kemudian mengirimkan data dan pengukuran tersebut ke master station atau pusat kontrol. Setelah diminta oleh master, di samping itu RTU berfungsi melaksanakan perintah dari master station. RTU juga merupakan suatu komputer yang berisikan seperangkat kartu elektronik dan beberapa transducer untuk mengubah besaran-besaran analog menjadi sinyal digital atau analog digital converter (ADC), dan sekaligus sinyal-sinyal ini disimpan dalam suatu penyangga pada kartu modem untuk dikirim ke master station melalui jaringan komunikasi yang ada. Komunikasi data yang digunakan adalah komunikasi Modbus, kemudian serial RS485, lalu ada TCP atau IP, dan menggunakan topologi